Ah, dan juga Prof. Hasan, apakah monitor Prof. Hasanuddin? Ada Gus. Ya, ya, silakan Prof. Hasan untuk mempertajam lagi, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama ini terima kasih untuk Gus Wahid, kemudian Pak Imam, Pak Sirozi tadi ya, Pak Amir Alam, kemudian Mas Andi tadi ya, dan juga terakhir Pak Fatoni. Saya pikir sudah semuanya ya, hampir sama nih pemikiran saya sama para senior ini di sini. Cuma memang saya ingat waktu saya masih mahasiswa ITB, itu Prof. Dodi Tisna Amijaya ya. Waktu itu beliau sudah nggak rektor, tapi Dirjen Dikti kalau nggak salah ya. Nah, beliau sering ngasih khutbah ya, khutbah Jumat kalau kebetulan di Bandung, di Salman gitu ya. Dan ini mirip seperti yang dikatakan Pak Fatoni tadi. Jadi Pak Dodi ini selalu menekankan ke kita-kita, kalian mahasiswa ITB meskipun belajar teknologi, kalian harus kuat di dalam iman, ilmu, dan amal ya. Jadi itu sudah seperti kredonya Pak Dodi itu. Kalau setiap ngobrol dia selalu bilang perkuat iman, perkuat ilmu, perluas ilmu, perbanyak amal ya. Dan amal di sini beliau menekankan memang waktu itu amal-amal yang sifatnya teknologis ya. Amal sosial, amal teknologi, amal keilmuan ya. Karena amal-amal yang sifatnya ritual beliau masukkan di dalam keimanan tadi ya. Dan ini saya pikir selalu selalu digaungkan oleh beliau ya. Tapi memang akhir-akhir ini kredo iman ilmu amal ini seperti hilang gitu ya. Apa memang karena sudah biasa ya. Nah, kalau saya yang kebetulan banyak belajar, jadi bidang ilmu saya itu kebetulan terkait space geodesy ya. Jadi banyak belajar luar angkasa gitu ya. Jadi semakin banyak ilmu tentang alam semesta yang saya pelajari, saya semakin tidak bisa membayangkan kebesaran Allah ya. Allah itu memang maha besar ya. Allahu Akbar gitu ya. Jadi kalau saya mempelajari alam semesta yang teramati aja sudah 93 miliar tahun cahaya ya. Kemudian ada 7 lapis alam semesta. Begitu complicated tapi begitu teratur ya. Kemudian kita tahu di ayat kursi itu bahwa arasnya Allah atau kursinya Allah itu lebih besar daripada alam semesta. Jadi Allahnya sendiri tentunya harus lebih besar lagi ya. Nah itu dari yang makro ya, dulu pernah kita bincangkan. Dari segi yang mikro juga kalau kita pelajari tentang neuron, neutron, sekarang partikel-partikel nano itu kan bukan yang terkecil, bukan elektron, sekali ada muon, boson, terus saja mengecil ya. Dan semuanya itu semua teratur ya. Jadi memang seperti dikatakan Einstein itu dia tidak percaya kalau Allah itu atau Tuhan lah ya, Einstein mengatakan bermain dadu begitu pada saat menciptakan alam semesta. Jadi begitu luasnya gitu ya alam semesta, begitu apa ya, mungkin kata yang tepat itu begitu indahnya ya. Kalau dari segi sains itu sangat indah ya. Sangat luas, sangat teratur, complicated, tapi nggak tahu, bagi saya tuh is very 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 beautiful lah ya. Nah dari situ dengan ilmu itu saya merasa bahwa keimanan saya bertambah gitu ya. Mungkin ini sesuai dengan yang tadi dikatakan Prof. Imam tadi ya, masalah ulul albab ya. Inna fi khalqis samawati wal ardi wahtilafil laili wan nahari laayatil ulil albab ya. Jadi kalau semakin saya merenungkan alam semesta, saya semakin yakin bahwa memang Allah itu ada ya, Tuhan itu ada ya. Dan sangat besar, maha besar, dan kita sangat lemah ya. Nah jadi iman dan ilmu ini menurut saya saling berinteraksi nih rekan-rekan sekalian ya, para senior ya. Kalau imannya menguat, itu dia pasti akan mencari ilmu ya.
Misalnya di surat, saya lupa itu, mungkin Gus Wahid paham, itu ada ayat yang menjelaskan tentang Allah membuat jalan-jalan di langit ya. Jalan-jalan di alam semesta, jalan-jalan yang teguh gitu ya. Kita percaya itu iman ya. Nah, kemudian dari iman itu kita berusaha mengeksplor keilmuannya. Nah, ini apa yang dimaksudkan Allah? Al-Quran itu udah pasti benar ya. Jalan-jalan di langit ini apa? Nah, itu masuk ke ilmu ya. Nah, di situ masuk mungkin wormhole, perjalanan antar galaksi dan segala macam ya. Kemudian kalau kita kaitkan dengan Isra Mi'raj, dulu Rasulullah itu buruk itu bagaimana ini? Perjalanannya bagaimana? Nah, jadi keilmuan dan keimanan ini kalau menurut saya saling melengkapi. Semakin kuat iman seorang, seperti kata Gus Wahid, mungkin ilmunya akan somehow Allah berikan ya, ilmu laduni atau jalan-jalan untuk memahami ya. Jadi saling terkait kalau menurut saya. Iman dan ilmu ini saling terkait ya. Tapi iman dan ilmu ini Pak Dodi waktu itu katakan nggak cukup ya. Kamu bisa beriman, bisa berilmu tinggi, tapi kalau tidak diamalkan ya percuma ya. Tadi mungkin Pak Fatoni mengatakan aksiologi ya dalam filsafat ilmu. Jadi amal ini perlu, tapi memang yang diinginkan Pak Dodi waktu itu amal yang sifatnya mungkin kayak Pak Habibie lah ya. Iman yang sifatnya, amal yang sifatnya keilmuan ya, amal yang sifatnya teknologi, amal yang sifatnya memberdayakan masyarakat ya, amal yang sifatnya mungkin kalau tadi Mas Andi mengatakan yang membangun ekonomi rakyat, ekonomi masyarakat ya. Nah, amal-amal ini yang beliau inginkan ya. Tentunya amal-amal ritual, sholat, puasa itu segala macam sudah intrinsik, sudah haruslah wajib itu ya. Nah, kemudian yang menarik, kemudian saya coba mengembangkan teori ini, Gus Wahid dan rekan-rekan sekalian. Jadi di dalam segitiga itu ada iman, ilmu, amal, panahnya antar kedua mereka semuanya ya, saling berinteraksi antara iman, ilmu, amal. Di tengahnya itu harus ada hati ya. Tadi hati yang bersih dan bening ya. Karena kalau seperti Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, kalau orang hatinya baik, bersih, insya Allah nanti iman, ilmu, amalnya akan bersih ya. Jadi di tengah segitiga itu tadi ada hati ya. Apakah hati itu nanti terserah ya, mau apa ya, mau qalb, mau fuad, mau lub ya, pokoknya menyatu di situ ya. Dan hati ini yang menerangi iman, ilmu, dan amal tadi. Nah, kemudian saya coba bikin model lagi di luar segi 4 itu ada lingkaran yang luarnya itu ketakwaan. Jadi semua iman, ilmu, amal, hati itu dilingkupi dengan ketakwaan ya. Dan tadi Gus Wahid sudah menyatakan bahwa ketakwaan itu banyak definisinya. Tapi saya ngambil definisi dari seorang ulama yang mengatakan ketakwaan itu adalah mematuhi, melaksanakan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya, kemudian ridho akan ketentuan qada dan qadar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi iman, ilmu, amal, dan hati kita itu harus sesuai dengan prinsip-prinsip ketakwaan tadi ya. Nah, kemudian di luar lingkaran ketakwaan itu ada yang lebih besar lagi, yaitu akhlakul karimah tadi ya, sudah disebutkan oleh Pak Imam dan semuanya. Jadi ketakwaan, iman, ilmu, amal, hati itu harus dibungkus, diperindah dengan akhlak mulia ya. Nah, kemudian saya terus terang tidak puas dengan model itu. Saya pikir ada satu yang seperti kata Pak Imam katakan. Ini ada satu yang mungkin apa istilahnya ya, kecintaan kita kepada Allah, kepada Kanjeng Nabi. Ini bagaimana merefleksikannya ya. Apakah ketakwaan itu sudah cukup merefleksikan kecintaan kita kepada Allah? Kita memenuhi semua, melaksanakan semua perintah, melaksanakan semua, meninggalkan semua larangan, dan ridho akan semua ketetapan yang terjadi ditetapkan oleh Allah. Saya kemudian mengatakan apakah itu cukup gitu ya? Apakah kecintaan kepada Allah itu harusnya ada yang lebih harusnya ya? Nah, itu makanya kemudian saya coba mencari di ilmu-ilmu
tasawuf ya, bagaimana kecintaan kepada Allah, kepada Rasul ini direfleksikan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Nah, saya nanti ingin belajar juga ini Gus Wahid dan para senior, Pak Imam segala macam. Yang saya coba sekarang ini adalah kecintaan kepada Allah itu dengan memperbanyak mengingat Allah ya. Apapun ya sekarang ini ya. Pokoknya saya merasa salah langsung istighfar. Saya merasa ini alhamdulillah. Pokoknya saya harus ada kata-kata Allahnya ya. Meskipun di medsos ya, meskipun banyak yang mengkritik saya, Pak Hasan, Anda ini terlalu banyak kata Allah dalam jawaban Anda. Subhanallah, insya Allah, alhamdulillah. Nggak zamannya lagi sekarang. Saya bilang, no. That's between me and Allah, not between me and you. Saya bilang ya. Jadi kita harus toleran, saya bilang. Kan di Dekdikbud kan intoleransi itu salah satu dari 3 dosa besar. Kamu nggak boleh tidak toleran ya. Itu cara saya mencoba itu ya. Nah, kalau cara mendekati mencintai Rasul mungkin seperti kata Pak Imam tadi ya, saya coba memperbanyak ya sholawat ya. Kalau doa dimulai sholawat, diakhiri sholawat, apa saja diinikan sholawat lah. Mau naik mobil pun segala macam kalau bisa sholawat ya. Saya tidak tahu apakah itu cara yang benar ya, tapi saya tidak puas dengan hanya ketakwaan, akhlak ya. Menurut saya ada level yang lebih tinggi gitu ya. Yang menurut saya apa ya, kecintaan, mahabbah kepada Allah dan Rasul ya. Ini yang saya belum dapat formulanya. Nanti tolong Gus Wahid atau para kiai yang ada di sini ya. Ini bagaimana formula mencintai Allah dan Rasul dalam keseharian ya. Apakah cukup dengan tadi iman, ilmu, amal, hati yang bersih, ketakwaan, akhlak yang mulia? Apa kita harus tambah lagi dengan banyak berzikir, banyak bersalawat ya, banyak ya semacam itulah, berdoa dan seterusnya ya. Itu saja Gus Wahid, ini dari saya. Jadi saya setuju dengan Pak Sirozi tadi ya. Jadi memang menurut saya sistem pendidikan kita ini harusnya membuat orang itu jadi polimat ya. Jadi kalau ekonom, dia ekonom yang Islamis atau ekonom yang Kristianis atau pokoknya ekonom yang beragama. Kalau dia teknolog yang ya Allah bersama dia ya. Terus begitu ya. Jadi jangan dipisah-pisah ya, jangan sekularisme gitu ya. Ini agama, ini ilmu pengetahuan, ini teknologi ya. Saya pikir semua narasumber tadi sama ya. Harusnya semuanya blended ya. Jadi blended, bukan blended learning ya, tapi blended kompetensi ya, dan tidak perlu disampaikan secara per se begitu ya, mungkin tidak perlu dalam bentuk pelajaran fikih dan segala macam, tapi minimal akhlak ya, membersihkan hati, kecintaan kepada hal-hal kebaikan, kebenaran Allah, Rasul dan semacam itulah. Itu jadi masih saya mohon nanti kalau ada masukan-masukan nih Gus Wahid, terhadap yang terakhir itu, bagaimana merefleksikan cinta kita kepada Allah dan Kanjeng Nabi SAW itu bagaimana bagusnya itu ya. Apakah cukup zikir salawat saja itu ya. Itu saja Gus Wahid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memang luar biasa apa yang disampaikan oleh Prof. Hasan ya. Memang itu tantangan kita itu ya, untuk merefleksikan kecintaan itu, tapi paling tidak di Al-Quran itu kan memang ada itu, yaitu kalau cinta Allah ya ittiba, ikuti ya. Kalau Rasul memiliki sifat jujur ya kita ikuti jujur apa yang dilakukan itu. Jadi memang harus mengikuti, terutama dalam konteks ibadah ya. Jadi ya walaupun ini sangat relatif sekali, ada gradasi ya. Tapi paling tidak secara prinsipil itu menjadi masalah, menjadi apa PR kita semua. Apa yang dipikirkan oleh Prof. Hasan itu memang jadi tantangan kita semua ini ya. Bagaimana kita semaksimal mungkin mendekati model Muhammad itu yang betul-betul spiritualistik ya.